Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albina Jasmine dengan NIM 192231088. Di sini akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya untuk analisis data estimated food record. Selanjutnya di sini merupakan biodata responden dengan nama responden Ciasta Adelia Afrianci Kartika. Lalu ID responden akan diskan menjadi A104 dan juga tanggal pelaksanaannya ini selama 3 hari, yaitu 2 hari kerja dan 1 hari libur. Tanggal lahir, BB, tinggi badan, dan usia tercantum pada tabel. Selanjutnya di sini merupakan formula estimated food record yang diambil selama 3 hari secara tidak berturut-turut. Lalu responden ini saat diwawancara juga menyebutkan URT-nya dari foto bahan makanan yang ditunjukkan saat wawancara estimated food record. Selanjutnya di sini merupakan perhitungan total asupan gizi responden yang di awal itu dari URT lalu dikonversi menjadi gramasi makanan oleh peneliti atau saya sendiri. Lalu yang kedua itu akan menghitung kandungan zat gizi dari setiap makanan dari food database yang ada seperti TKPI, DKBM, dan juga food database dari luar negeri. Lalu juga nilai gizi yang ada di kemasan. Selanjutnya menjumlahkan setiap zat gizi di setiap harinya, lalu akan dihitung rata-ratanya di 3 hari. Didapatkan energinya itu total rata-rata 1238 kalori. Lalu untuk makro dan mikronya itu tercantum pada gambar. Selanjutnya akan dihitung analisis kecepatan energi responden berdasarkan BMR, Harris Benedict, STA, dan juga energi aktivitas fisik. Lalu didapatkan hasil energi aktivitas fisiknya itu sebesar 2891 kalori dengan energi intake-nya yang tadi itu sudah disebutkan 1238 kalori, sehingga didapatkan persen WNPG-nya itu sebanyak 42,81%, dan juga dikategorikan sebagai defisit berat karena di bawah 70% dari cut off WNPG itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah menganalisis tentang makronutrien dan mikronutrien dari responden, dan didapatkan makronutriennya ini di bawah 30% semuanya, dan sehingga di kesimpulannya yaitu semuanya masih kurang, dan juga asupan mikronutriennya itu juga sama, masih kurang sekali, bahkan di bawah 50% di sini, sehingga responden itu harus memperbanyak konsumsi makro dan mikro yang lebih bervariasi lagi. Untuk validitas data responden di sini dengan menggunakan Goldberg cut off, yaitu menghitung energi intake dibagi BMR sehingga didapatkan 0,7. Kesimpulannya di sini adalah under reporting. Jadi Goldberg cut off ini untuk memvaliditas akibat kesalahan pencatatan. Apabila ada kesalahan pencatatan saat penghitungan zat gizi seperti itu. Dan juga under reporting ini karena di bawah 1,1, bisa saja karena responden itu lupa ada yang tidak disebutkan saat wawancara EFR. Selanjutnya di sini akan beralih ke tingkat kelompok, yaitu menghitung rata-rata asupan gizi harian pada kelompok. Jadi setiap individu pada kelompok itu dihitung juga rata-rata dari 3 hari EFR, lalu akan dijumlahkan setiap individu dan dapatkan total dari kelompok, lalu dihitung rata-ratanya. Di sini dapatkan energinya itu 1369 kalori, dan juga dihitung juga standar deviasinya menggunakan SPSS versi 27. Lalu di sini akan menghitung analisis kecepatan energi kelompok juga, tapi dibandingkan dengan energi AKG. Untuk energi AKG-nya sendiri di sini 2250, dan juga energi intake-nya di sini dari rata-rata kelompok yaitu 1369, sehingga dikategorikan defisit berat berdasarkan persentase WNPG. Lalu kandungan gizi makro kelompok di sini juga semuanya masih belum memenuhi, masih di bawah 30% semua dari kebutuhan AKG. Lalu juga dan persentase gizi seimbang, lalu juga kandungan gizi mikronya di sini dibandingkan juga dengan AKG itu masih kurang semua, kecuali untuk vitamin A yang sedikit melebihi, mungkin karena ada yang overestimate atau lupa tidak mengkonversi dari retinol, beta karoten total itu ke RE, ke vitamin A yang dalam satuan RE. Kelebihannya di sini data lebih akurat, biasa lebih sedikit karena lebih dicatat real time, ukuran porsi lebih baik, dan juga fleksibel. Makanan di luar rumah itu juga dicatat juga. Untuk kekurangannya di sini waktu itu lebih lama membebani responden itu juga bisa tidak jujur, jadi data itu tidak akurat. Lalu adanya potensi under reporting ataupun over reporting karena terkadang itu responden malu untuk diketahui pola makannya atau secara sengaja mengganti pola makan. Kesimpulannya di sini tingkat individu itu masih kurang semua, asupan energinya, terus juga untuk makro dan mikronya itu masih kurang semua, sehingga di resiko kesehatannya itu seperti defisiensi besi dan melemahnya imunitas. Ada juga tingkat kelompok di sini masih kurang semua juga, kecuali vitamin A. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.